Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Ya, selamat pagi saudara. Hari ini 5 Oktober 2016 merupakan hari peringatan HUT ke Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma memasuki lapangan upacara. Adapun peserta upacara yaitu terdiri dari seluruh anggota TNI dan PNS dari Mabes yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Adapun upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara yaitu Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Sedangkan komandan upacara itu Kolonel Kes Dr. Andes Irfan Bahtiar. Saudara, saat ini di belakang saya sudah dilaksanakan awal dari upacara. Adapun peserta upacara yang diikuti oleh 1.000 orang ini merupakan upacara ke-71 yang dilaksanakan oleh TNI. Perlu diketahui bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, berselang 2 bulan, Presiden Soekarno membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945, yang kemudian menjadi hari jadi TNI. Penghormatan kepada Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma. Kepada Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pengucapan Sabta Marga.
Saudara, baru saja dilaksanakan mengheningkan cipta dan saat ini dapat Anda saksikan tengah persiapan pengucapan Sabta Marga yang dilakukan oleh 3 perwira, yaitu pertama Letda Infanteri Adi Jatmiko, Letda Laut E Bayu Prasetyo, dan Letda Prajat Akrom Esos. Lapor, mengucap Sabta Marga. Siap! Kerjakan. Kerjakan! Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Out. Haluan diri maju. Jalan. Maju. Jalan. 11 dan 8, yaitu kepada Kapten CBA Imam Supriyadi, Pamasatang Denma Mabes TNI Satya Lencana 24, kepada Serma Rum _W Indah Nur Fauziah yang merupakan Bintara Puskes TNI, sedangkan Satya Lencana 16 kepada Praka Faisal Septiadi yang merupakan Tamtama Satpamwal Denma Mabes TNI yang menerima Satya Lencana 8. Dapat Anda saksikan bahwa di layar kaca Anda merupakan Inspektur Upacara, yaitu Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang merupakan Panglima TNI Republik Indonesia. Saudara, tentunya upacara HUT ke-71 TNI ini sesuai dengan tema yang diusung, yaitu bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia tengah dilakukan. Tentunya diberikan kepada seluruh prajurit TNI yang berprestasi. Pasang sangkur. Hek. Tanda kebesaran buka. Hormat. Senjata. Gerak.
Siaga! Senjata! Gerak! Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 TK tahun 2016. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada Tentara Nasional Indonesia, bangsa dan negara, yaitu telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2016. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia, lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 TK tahun 2016, nomor urut 1 sampai dengan 7695 dan seterusnya. Nomor urut 7696, nama Imam Supriyadi, pangkat Kapten CBA, NRP 2910018730369, jabatan Kaurang Satang Denma Mabes TNI. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Nomor urut 7697 sampai dengan 13308 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Selesai. Presiden Republik Indonesia, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor dan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada Tentara Nasional Indonesia, bangsa dan negara, yaitu telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2016. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia, lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 TK
tahun 2016 nomor urut 1 sampai dengan 1266 dan seterusnya. Nomor urut 1267 nama Indah Nur Fauziah, pangkat Sermarum W, NRP 94441, jabatan Bamin Unit Baktikes Puskes TNI. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana kesetiaan 16 tahun. Nomor urut 1268 sampai dengan 6744 dan seterusnya. Nomor urut 6745 nama Doni Arisandi, pangkat Kopda NRP 530464, jabatan Taprof Satpamal Denma Mabes TNI. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana kesetiaan 8 tahun. Nomor urut 6746 sampai dengan 7482 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Selesai. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Lepas sangkur! Gerak! Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Saudara, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa Inspektur Upacara Jenderal TNI Gatot Nurmantio tengah memberikan tanda kehormatan Satya Lancana 24, 16, dan 8, yaitu kepada Kapten CBA Imam Supriyadi yang merupakan Pamasatang Denma Mabes TNI yang menerima Satya Lancana 24. Kemudian kepada Serma Rum W Indah Nur Fauziah yang merupakan Bintara Puskes TNI yang menerima Satya Lancana 16, dan Praka Faisal Septiadi yang merupakan Tamtama Satpamwal Denma Mabes TNI yang menerima Satya Lancana 8. Penerimaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Namun. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan, istirahatkan. Pasukan, istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Di tempat. Gerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Para perwira, bintara dan tamtama, serta pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan, segenap peserta upacara dan hadirin sekalian, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita dapat menyelenggarakan upacara memperingati hari jadi ke-71 Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar TNI untuk segera merendahkan hati dan nundukkan kepala, seraya berdoa yang ditujukan kepada para pahlawan, sesepuh, dan senior TNI yang telah mendharma baktikan dirinya dan mengukir prestasi demi kejayaan bangsa, negara, dan TNI hingga saat ini. Kepada seluruh prajurit dan PNS TNI beserta keluarga dimanapun saat ini bertugas dan berada, saya mengucapkan selamat ulang tahun dan dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang sangat kita cintai dan banggakan bersama. Pada peringatan ke-71 Hari TNI tahun 2016 kali ini memang tidak dilaksanakan secara terpusat dengan menampilkan upacara parade, defile, dan demonstrasi atraktif para prajurit maupun alutsista TNI. Tetapi upacara dilaksanakan di tingkat daerah secara sederhana. Harapan saya, semoga kegiatan yang kita laksanakan kali ini tidak mengurai makna dan kemeriahan peringatan itu sendiri. Karena tiap-tiap satuan wilayah TNI melaksanakan upacara yang dipadukan dengan pertunjukan seni, dengan mengangkat kearifan lokal budaya seperti baca puisi, cipta lagu, tarian daerah setempat, dan mengadakan kegiatan sosial bedah rumah para veteran, operasi katarak, dan pengobatan massal. Itu merupakan wujud kepedulian TNI kepada rakyat. Para prajurit, PNS TNI, dan segenap peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, penyelenggaraan hari ulang tahun TNI pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat atas pembangunan kekuatan TNI yang telah dan sedang dilaksanakan, khususnya pada tahun anggaran 2016. Oleh karena itu, tema pokok pada kegiatan hari ulang tahun ke-71 TNI adalah bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Makna yang terkandung di dalam tema tersebut adalah TNI tumbuh dan berkembang serta berjuang bersama rakyat. Inilah esensi ciri kesejatian TNI yang tidak boleh pudar di tengah-tengah arus globalisasi yang terus bergerak secara dinamis. Kesejatian tersebut harus terus ditumbuh kembangkan dan diselaraskan dengan pola pikir kehidupan masyarakat yang semakin modern, sehingga kecintaan akan tetap terbangun sebagai modal pokok, karena bersama rakyat TNI kuat dalam menjaga dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan TNI, saya ulangi, kekuatan TNI yang bersandar kepada rakyat merupakan bentuk aplikasi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa untuk turut serta dalam bela negara. Kedekatan dan kebersamaan TNI rakyat
merupakan inti dan pusat kekuatan, center of gravity dari sistem pertahanan semesta yang kita anut. Selama ini, TNI telah dan akan terus memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara, baik melalui operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang. Khususnya dalam tugas operasi militer selain perang, berbagai tugas telah dilakukan oleh prajurit TNI dengan baik yang melebihi panggilan tugas. Tugas-tugas tersebut merupakan refleksi prestasi dan kinerja optimal yang dipersembahkan TNI kepada rakyat Indonesia, seperti penanggulangan kebakaran hutan, bantuan kepada korban bencana alam, banjir bandang, dan longsor seperti yang menimpa masyarakat di Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Serta masih melekat di ingatan kita adalah keberhasilan TNI melaksanakan operasi Tinombala bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menumpas aksi terorisme. Dalam kegiatan tersebut, kami membangun mekanisme kerja, dukungan kelembagaan dengan segenap komponen bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Para prajurit, PNS TNI, dan segenap peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, pembangunan kekuatan TNI terus dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada tahap sebelumnya, guna menuju pencapaian pembangunan postur ideal. Pembangunan kekuatan TNI tetap difokuskan kepada modernisasi alutsista, pengembangan organisasi, pembangunan sarana prasarana terutama di pulau-pulau strategis yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan ketersediaan anggaran. Pembangunan pulau terluar tertentu yang bersifat strategis merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan kekuatan TNI yang dijadikan pedoman guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Pembangunan prioritas pulau terluar yang sedang dan akan dilaksanakan tersebut adalah Pulau Natuna, Pulau Yamdena atau Somlaki, Pulau Selaru, Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Kabupaten Maroke. Selanjutnya, mengenai kesejahteraan prajurit, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI di bidang perumahan yang diwujudkan dalam pembangunan rumah susun maupun rumah non-dinas melalui program kredit kepemilikan rumah sederhana dan sehat. Di samping itu juga, sejak bulan Oktober 2015, pemerintah telah menaikkan tunjangan kinerja atau remunerasi yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup prajurit dan keluarganya. Para prajurit, PNS TNI, dan segenap peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, Indonesia akan terus menghadirkan TNI pada penyelesaian konflik internasional di bawah bendera PBB. Upaya ini terus kita laksanakan dalam rangka mempersembahkan komitmen dan peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di dunia sesuai amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas luar negeri, prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB cukup berhasil karena selain dapat berbaur dan diterima keberadaannya oleh masyarakat setempat, juga menjadi contoh dari pasukan perdamaian lainnya. Hal ini menandakan bahwa keberadaan prajurit TNI selalu mendapat hati di masyarakat sekitarnya, karena TNI selalu menjunjung tinggi kearifan lokal dimanapun prajurit TNI tersebut berada. Segenap prajurit TNI, PNS TNI, dan peserta upacara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, setiap prajurit dan PNS TNI dituntut mengedepankan tugas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Tindakan negatif sekecil apapun akan mengganggu, bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Prestasi dan kinerja optimal TNI yang telah mendapat penilaian positif dari publik
harus senantiasa dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Implementasinya, prajurit TNI harus selalu peka dan peduli terhadap permasalahan dan mengatasinya dengan turun langsung ke lapangan bersama rakyat melalui kegiatan bakti TNI. Dari semua prestasi tersebut berdampak pada pembentukan opini terhadap pengabdian TNI, maka tidak diragukan lagi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, publik menilai bahwa institusi TNI yang paling solid dan terpercaya. Para prajurit PNS TNI dan segenap peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, guna meneguhkan hati dan menguatkan jiwa segenap prajurit TNI, saya ingatkan kembali dan instruksikan hal-hal untuk dipedomani sebagai berikut. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam melaksanakan tugas kehidupan prajurit, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, tugas prajurit TNI sangat berkaitan langsung dengan tegak atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa. Oleh karena itu, tempatkan tugas di atas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, harga diri, sekaligus kebanggaan. Ketiga, junjung tinggi nilai dan semangat kebangsaan demi tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, pegang teguh disiplin keprajuritan dengan berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, taati hukum dan hormati hak asasi manusia. Kelima, bina soliditas satuan, tegakkan rantai komando dan mantapkan kesatuan komando di setiap strata kepemimpinan satuan TNI, sehingga terwujud loyalitas tegak lurus yang jelas dan tegas. Keenam, selalu hadir di tengah-tengah anggota dan masyarakat dengan aktif berperan menyelesaikan masalah yang dapat memberikan kontribusi positif demi kemajuan satuan maupun lingkungan dimanapun berada. Lanjutkan hal positif yang telah terbina selama ini, selalu berinovasi dan berkreasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang nampak maupun tidak nampak dan sudah merasuk ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, menyikapi pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Saya perintahkan kepada seluruh prajurit TNI beserta PNS TNI wajib mengedepankan netralitas TNI dalam setiap tahapan proses pilkada. Selanjutnya, setiap prajurit, baik perorangan maupun institusi, wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya, serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada indikasi tindakan ketidaknetralan prajurit dan PNS TNI yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu, atau menggagalkan pilkada. Para prajurit PNS TNI dan segenap peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-71 ini,
Marilah kita mendekatkan dan memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, serta mendapatkan limpahan kesehatan dan kekuatan, guna melanjutkan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara yang sangat-sangat kita cintai bersama. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selesai. Siap! Gerak! Andika Bayangkari. Tumbuh bersama rakyat dan pastinya didukung oleh alutsista yang dimiliki. Saya informasikan bahwa tahun ini TNI AU telah memiliki alutsista yang bertambah kekuatannya dengan datangnya 5 unit pesawat tempur F-16 CD Block 25 upgrade pada tanggal 22 September 2016 lalu. Kemudian TNI Angkatan Darat menerima 50 unit tank tempur utama Panji-Panji Tentara Nasional jenis Indonesia, Leopard yang sudah dilengkapi Tridharma dengan Eka amunisi. Karma. Tank tersebut saat ini disimpan di unit Batalion Kavaleri Kostrad. Rencananya 100 unit tank lagi akan dikirim secara bertahap hingga rencana strategis tahun 2019 tercapai. Eka Karma. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma, meninggalkan lapangan upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak!
upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pasukan dapat diistirahatkan. Dilanjutkan dengan pemberian hadiah pemenang lomba video dan foto dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Tentara Nasional Indonesia. Pemenang lomba video, juara 1, Kolonel Arhanud Saiful Mukti Ginanjar, Kodam 2 Sriwijaya Palembang. Juara 2, Letu Infantri Yogi Dani Sarjana Psikologi, Pendam 17 Cendrawasih. Juara 3, Kolonel Infantri Zainur Bahar, Kodam 4 Diponegoro. Lomba video, kategori umum, juara 1, Andi Muhammad Saleh, Gianyar Bali. Juara 2, Andi Dita Pradana, Transmedia Jakarta. Juara 3, Arif Darmawan, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Lomba foto kategori TNI. Juara 1, Letu Infantri Holil, Dispenat Jakarta Pusat. Juara 2, Letkol Infantri Joko Trihadi, Penkopassus Cijantung Jakarta. Juara 3, Mayor Infantri Andi M. Aras, Pemdam 7 Wirabuana Makassar. Lomba foto kategori umum, juara 1, Yongki Handianto, Gatra Jakarta Selatan. Juara 2, Wisnu Fajar Dewantara, Perum BTN PKT. Juara 3, Andika Suyata, Tambak Sari Surabaya. Mohon dengan hormat kepada Panglima TNI berkenan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Istirahat. Hidup! Baik. ke-71 HUT TNI yang diselenggarakan di lapangan Plaza Mabes TNI Jakarta Timur. Meskipun agak sedikit berbeda perayaan HUT ke-71 TNI tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, karena tampak bahwa upacara tahun ini digelar dengan cukup sederhana yang dihadiri oleh sekitar 1.400 PNS dan prajurit TNI yang juga upacara ini diselenggarakan di kesatuan masing-masing. Tentunya pagi ini menjadi peringatan Hari Besar TNI di mana TNI telah mengabdi bersama rakyat menjadi kuat, hebat, dan profesional, tentunya siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Saudara, komitmen untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan minimum telah dilakukan pemerintah sejak ke tahun 2010, di mana pemerintah menganggarkan 156 triliun rupiah untuk menyediakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI pada periode 2010 hingga 2014.
Setiap tahunnya TNI juga memperoleh anggaran yang merupakan bentuk dari komitmen. Selanjutnya berkenan kepada Panglima TNI untuk foto bersama para juara. Ya, saudara, dapat Anda saksikan saat ini Panglima TNI telah melakukan foto bersama dengan para pemenang lomba video dan foto. Tentunya para awak media pun turut mengabadikan momen ini. Ini menjadi momen spesial pastinya dalam peringatan HUT ke-71 TNI. Ya, saudara, upacara peringatan ke-71 hari ulang tahun TNI telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kemudian setelah ini masih akan ada acara selanjutnya lagi. Tentunya ini adalah upacara ke-71 yang diperingati oleh TNI setelah TNI bekerja keras mengabdi kepada negara. Tentunya seluruh rangkaian upacara selesai. Mohon perhatian disampaikan kepada seluruh peserta upacara. Setelah upacara selesai, dilanjutkan acara syukuran. Saudara, bagi yang beragama Islam akan dilaksanakan di Gor Ahmad Yani. Bagi yang beragama Nasrani akan dilaksanakan di Aula Gatot Subroto. Ini adalah peringatan HUT TNI yang ke-71. Tentunya semakin kuat dengan berbagai kelengkapan. Bagi yang beragama Hindu akan dilaksanakan. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus memperkuat TNI, saudara, tentunya dengan alutsista yang diberikan, yang juga telah datang tahun ini 2016 September telah bertambah banyak alutsista baik bagi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Baik. Para komandan pasukan tanpa koordinat umum, selesaikan rencana. Ya, demikian saudara dari lapangan Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tentunya di hari ulang tahun yang ke-71 ini, jayalah terus TNI untuk mempersatukan NKRI untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya Jihan Sorai dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.